Kang Asep, setuju Kak dengan dua perpu saja, Undang-Undang KPK dan RUU Perampasan Aset, itu bisa minimal itu 50% urusan korupsi dalam negeri itu bisa tuntas dengan itu? Tadi saya kan kembalikan lagi, bukan setuju lagi, sangat setuju lahir batin harus keluar. Tapi saya tidak optimis. Yang muncul bukan perampasan aset, tapi perampasan asep. Satu. Asep Iwan Setiawan. Kata di kata Fitri sama itu kan. Saya udah bukan bubur lagi ini mah. Apa? Hanya di bibir. Di bibir di PHP-in tadi kata Fitri kan. Makanya cuman ini omong-omong tadi ya. Hanya nyampe ke kutu kupret yang dipajang tadi, yang kecil-kecil, tidak nyampe ke kutu loncat. Tahu kutu loncatnya? Itulah pengusaha jadi penguasa, pengusaha jadi pengusaha. Itulah para kutu loncat, harusnya nyampe sana. Kalau cuma kutu kupret dipajang-pajang, ya esok juga itu lagi. Ya PHP tadi, maka semua hanya di bibir saja, bukan di bubur. Ya syukur masih bubur, coba kalau di belakang bubur. Aduh, parah gitu. Dan nyata Undang-Undang KPK itu perlu juga dicabut revisinya. Ya sekarang kelihatan jadi penonton kan Nggak KPK. usah lah, KPK dibubarkan bentuk badan baru karena saya sudah nggak percaya, percuma Perpu kembali ke undang-undang lama Pak Asep. Orang-orangnya sekarang siapa orang-orangnya? Sekarang kan neta, kan zaman dulu kan tidak terikat, sekarang orang terikat, harus upacara dan sebagainya. Dulu orang bebas, kita masih bela ya Fitri kan. Kalau sejak pelemahan ngapain? Bubarkan, sudah nggak percaya lah. Semua dikembaliin Kang. Iya dikembali, tapi jangan itu lagi, gitu kan kembali mah. berarti personelnya. Orangnya diganti juga, udah matis toh. sekarang kan seleksinya harusnya Pak Prabowo yang tanda tangan. Seleksinya kalau panselnya udah ditentukan siapa coba? Dulu Sri Kandi, buktinya hasilnya sudah jelas zaman Pak Saud kan? Saya yang meriksa kok sebagai direktur, ketemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepilih. Akhirnya coba, mana sejarah KPK? Hampir semua kena, kecuali teman saya si Nawawi Molangu itu enggak. Dewasnya. Sekarang dewasa, saya bisa preteli kok misalnya yang teman saya. Ya apapun tapi KPK sekarang jadi penonton Pak. Itu salah satu tapi kan revisi Undang-Undang KPK. Dulu KPK dibentuk karena nggak percaya kejaksaan sama polisi. Kalau KPK-nya lebih parah urusan tahanan, urusan komisioner, bubarkan, ngapain ada KPK? Kita lihat ini ya, ada pesimisme, kemudian ada public distrust juga. Mbak Bibip, ini kan bahaya buat negeri ini. Ada pesimisme, ada public distrust. Misalnya dalam kasus Pertamina. Tadi sampai digelar konvers, sampai ada jargon, jangan ragu untuk membeli produk dalam negeri. Pertamax kita, ya kan? Lucu penyidik sama yang diperiksa kok konpres. Nah, jadi ada public distrust seperti itu sehingga negara juga akhirnya kalang kabut kan? Bagaimana ini kan sudah gawat. Apa yang bisa dilakukan negara kalau sudah seperti ini ada pesimisme, ada public distrust, harus dimulai dari mana? Ternyata dengan pemberantasan ini tidak membuat masyarakat kita tenang, malah semakin gaduh. Ya, kegaduhan ini pasti dibutuhkan dulu untuk membongkar semuanya. Karena kalau nggak ada kemarahan publik, saya yakin ini juga bisa sampai 5 tahun lagi mungkin nggak akan selesai kasusnya. Mudah-mudahan dengan ada kemarahan publik ini jadi lebih terpecut lah begitu untuk lebih cepat. Tapi memang nggak ada jalan lain selain dua undang-undang yang mestinya dikeluarkan secepat mungkin. Dengan catatan KPK-nya memang harus KPK yang dulu. Orangnya juga bukan pimpinan yang 5 sekarang menurut saya. Jadi benar-benar di reset dari nol seperti zaman dulu, betul begitu ya. Kayak ngisi bensin ya dari nol. Dari nol kayak ngisi bensin. Bensinnya bohong, pertalit pertama. Tapi kemudian juga yang kita harus perhatikan itu memang kita bongkar dulu semua ini karena begini. Jangan salah, bukan hanya publik loh yang marah. Investor juga kabur. Karena investor juga merasa bahwa ini negara mana nggak ada kepastian hukum. Orang mau bisnis tinggal nyogok-nyogok aja. Mereka akhirnya pertama yang bersih nggak akan mau masuk sini karena mereka juga terikat dengan undang-undang anti korupsi di negaranya masing-masing yang melarang untuk menyogok seperti undang-undang anti korupsi di Inggris, di Amerika. Kan mereka nggak bisa nyogok di negara lain. Tapi yang kedua juga mereka merasa benar-benar nggak ada kepastian. Kalau misalnya mereka udah sukses berbisnis di sini, ada saingan yang mungkin lebih dekat dengan kekuasaan, mereka akan terdepak dengan sangat mudah gitu. Nah, jadi solusi sih saya kira nggak ada jalan lain selain benahinya secara sistemik betul. Tidak bisa tuh kasus sekedar untuk showcase, sekedar untuk dikonferensi perskan, memicu kemarahan publik, tapi nggak ada perubahan yang sifatnya sistemik. Sampai kapan kontroversi mau terus-menerus bikin liga seperti itu? Kita juga sebenarnya kan nggak senang ya, karena liga itu kan mestinya penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Penuh dengan gitu. prestasi. Kalau ini kan memalukan sebenarnya. Ini prestasi. Jadi jangan case terus, harus sistemik betul. Tapi di sisi lain dari National Corruption Watch, dari Bang Doni masih melihat ada optimisme dengan munculnya Danantara. Dan sebagian publik merasa
khawatir lagi, jangan-jangan Danantara juga akan kembali menjadi sarangnya praktik korupsi. Tolong nanti ditanggapi ya Bang Doni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.